Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Mikael Bella dengan NIM F0271231231022. Nah, di sini saya dari Prodi D3 Perpustakaan, FKIP Untan. Untuk mahasiswa D3 juga ada mata kuliah tentang IT ya. Nah, IT itu ada pembekalan minimal adalah dasar. Nggak mesti, jadi nggak ketergantungan terhadap tenaga IT itu juga bisa kita minimalisir. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hal yang lebih expert, dengan apa yang lebih berkaitan dengan security, ya kan? Kalau memang itu kan perlu memang orang ahlinya, gitu kan? Mungkin kalau kita sekedar menjalankan, gitu kan? Tapi license kita belum punya, gitu kan? Tapi sekedar menjalankan, menghidup. Kalau kita ibaratnya kita punya kendaraan itu, ya yang penting kita bisa menjalankan dulu. Gitu kan? Makanya minimal kita punya kompetensi berkaitan dengan IT juga memerlukan. Sebagai pustakawan bukan berarti kita harus udah itu kan ranahnya orang IT, gitu kan? Kalau seperti itu nanti kita tentu tidak bisa memanfaatkan teknologi tadi, gitu kan? Artinya kita kembali ke sistem manual juga, gitu kan? Nah, di saat ini kan di perpustakaan hutan ya tadi, tapi kita bekerja sama dengan TIK. TIK memang itu adalah unit atau unit penunjang berkaitan dengan perangkat tadi, TIK tadi, teknologi informasi komunikasi. Jadi misalkan terjadi kerusakan kita, kalau sudah berkaitan IT itu kan perangkat kerasnya tadi apa saja, ada komputernya, ya kan? Kita udah berbicara komunikasi adalah jaringannya, gitu kan? Karena komputer dengan komputernya berkomunikasi kan, berkomunikasi kan memerlukan jaringan. Nah, aksesnya apa itu? Internet. Siapa yang bisa memberikan layanan internet? Kita bekerja dengan tiga, ya, sehingga ada kenyamanan nih, ada untuk bisa akses wifi. Misalkan di sini kan wifi gratis kan, nggak perlu login kan, itu juga kita sediakan, itu juga kita bersama dengan TIK. Tapi di kami juga ada pustakawan yang kalau terjadi error yang minor gitu, yang kecil-kecil bisa mengatasi. Ya, misalkan jadi kalau kecuali yang memang kerusakan dari sistem yang sangat besar, ya itu sebenarnya TIK. Tapi pengetahuan dasar minimal kita bisa terjadi putus kabel, kita bisa menyambung kabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, resiko layanan di perpustakaan Untan dan apa solusinya gitu. Nah, di sini saya ada 3 poin resiko layanan yang sering terjadi di perpustakaan, yaitu layanan registrasi, pengembalian buku, dan juga layanan teknis. Nah, layanan registrasi uh, ini kasusnya kan pasti banyak pengunjung di perpustakaan Untan tersebut. Nah, dan pasti berdempet-dempetan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan risiko uh, luka luka ringan gitu, dan juga uh, banyak memakan waktu kan. Nah, solusi yang bisa kita kasihkan yaitu perbanyak alat untuk kita untuk regis pengunjung itu, daftar pengunjung. Nah, yang kedua tadi itu pengembalian buku atau sirkulasi. Nah, yang ini kasusnya kebanyakan pemustaka itu dia terlambat gitu, terlambat mengembalikan buku ataupun juga kehilangan buku tersebut gitu. Nah, atau juga misalnya dia kan ada kartu anggota. Nah, itu yang pakai bukan dia, tapi kakak tingkatnya ataupun siapalah itu. Nah, jika terlambat gitu, kita bisa kasihkan solusi. Nah, solusinya itu misalnya jika dia terlambat, kita bisa memberikan mereka sanksi. Ya, yang sanksi yang dikasihkan oleh perpustakaan Banten itu dialah eh, membayar denda sebesar 5.000 500 per hari gitu. Nah,
Dan juga jika kehilangan buku atau batu pustaka yang mereka pinjam, eh, itu mereka dikasihkan sanksi, yaitu mm, mengasihkan buku yang hampir sama topiknya dengan buku yang mereka pinjam atau yang mereka hilangkan tersebut. Nah, dan yang ketiga di sini ada layanan teknis. Nah, di sini misalkan ini eh, di perpustakaan Untan itu mati lampu gitu kan. Nah, jadi itu layanan-layanan seperti lampu, habis itu AC gitu, itu berarti kan tidak aktif. Nah, itu bisa menyebabkan udara di perpustakaan itu tidak stabil atau tidak sesuai standar untuk bukunya gitu, bahan pustakanya. Kan jika suatu ruangan itu terlalu panas, itu bisa terlalu panas atau terlalu dingin, itu bisa merusak bahan pustaka. Contohnya misalkan bukunya itu lemnya bisa lepas, terus warnanya bisa pudar. Nah, seperti itu ya. Nah, solusi yang bisa kita kasihkan itu yaitu adalah kita menggunakan, nah, jika eh, mati lampu, kita bisa menggunakan genset. Nah, di Untan sana, di situ ada genset di belakang Kulber B. Nah, itu bisa untuk memenuhi listrik di empat, empat gedung. Yang pertama itu Kulber A, yang kedua Kulber B, yang ketiga adalah perpustakaan Untan, dan yang ketiga adalah gedung konferensi. Yang keempat adalah gedung konferensi. Nah, dan eh, genset di Untan itu ada dua. Yang pertama itu yang saya sebutkan tadi, dan yang kedua itu ada di Fakultas Kedokteran. Nah, kedokteran itu dia sendiri yang menggunakan. Nah, mungkin segini saja penjelasan saya tentang risiko pelayanan di perpustakaan Untan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.